Jangan membanggakan diri sebagai keturunan nabi. Sebab kata Yesus, sifat begitu asalnya dari iblis. Pada zaman Yesus, orang Farisi adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Tertulis dalam kitab Matius 15 ayat 2. Seluruh hukum dan peraturan serta ribuan rinciannya mereka taati secara mutlak. Golongan Farisi yang berjumlah 6.000 orang juga adalah merupakan kaum ningrat rohani atau sebagai ahli agama. Mereka sangat berpengaruh dalam urusan sosial dan politik negara. Juga orang-orang Farisi pada zaman Yesus, mereka sangat membanggakan diri menjadi anak-anak Abraham. Namun anehnya, meskipun mereka mengklaim sebagai keturunan genetik Abraham, tetapi mereka malah membenci Yesus yang kedatangannya ke dunia ini dahulu telah dinubuatkan oleh Abraham. Dan itu artinya, secara tidak sadar mereka juga akan memusuhi kepercayaan Abraham. Yohanes 8 ayat 39-40. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham." Tertulis di Alkitab, Allah telah melakukan perjanjian dengan Abraham. Kelak melalui keturunan Abraham, semua bangsa di dunia akan mendapatkan berkat. Tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 3 dan kitab Kejadian 22 ayat 18. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Yesus Kristus adalah keturunan yang akhirnya akan menjadi berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Secara silsilah, Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud. Dan Ishak, putra Abraham, adalah melambangkan Kristus. Ishak merelakan dirinya kepada ayahnya untuk dipersembahkan sebagai korban hingga bersedia untuk mati. Peristiwa tersebut adalah melambangkan antara Allah Bapa dan Yesus yang bersedia mati namun bangkit kembali. Allah mengangkat Abraham sebagai teladan ketaatan yang bersumber pada iman. Namun yang secara fisik diberikan Abraham kepada keturunan-keturunannya itu bukanlah benih yang abadi. Karena banyak juga para keturunan Abraham yang hidupnya tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Sebab keselamatan itu hanya datang melalui firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pada perdebatan antara orang-orang Farisi dengan Yesus yang pada saat itu ingin menyalahkan Kristus, dan juga membanggakan diri mereka sebagai keturunan Abraham, Yesus menarik perhatian pada ketegangan yang hebat antara logika manusiawi mereka yang sesat dengan realitas ilahi. Tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 31-59. Kepada orang-orang Farisi yang bangga diri karena hubungan fisik mereka dengan Abraham dengan berkata, Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Yohanes 8 ayat 41. Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Tetapi Yesus menjawab mereka dengan mengatakan, Yohanes 8 ayat 43-44. "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran." Kata-kata Yesus tersebut adalah merupakan peringatan yang keras bagi siapa saja yang memberikan penyembahan yang lebih besar kepada alat-alat duniawi Allah dibandingkan melakukan penyembahan kepada kasih Allah yang lebih abadi dan tak terbatas kepada semua orang. Abraham adalah hanya sebagai alat duniawi Allah untuk menjadi teladan, ketaatan, dan kesetiaan dalam iman.
Namun belum tentu para keturunannya mengikuti jejak teladan Abraham. Makanya Yesus mengecam orang-orang Farisi yang pada saat itu membanggakan diri mereka sebagai keturunan fisik Abraham.